serupa dan segambarnya bang. Nah, Itu, bang. terus. Jadi kita kalau mau ketahui itu macam tahu itu bang. Oh, jadi kalau melihat Martin melihat Allah, begitu? Ini bang, kita punya pikiran, itu juga alam yang punya pikiran bang. Oh ya, pikiran. Tubuh itu Yesus bang. Oh, tubuh itu Yesus, Allah itu pikiran. Terus Roh Kudus itu apa? Roh Kudus bang. Roh Kudus itu apa? Itu roh kita bang. Contohnya begitu bang. Oh, jadi Yesus tubuh, Allah itu pikiran, Roh Kudus itu tetap roh. Iya bang. Oke. Nah, sekarang kita balik ke manusia ini ya. Ini kan logikanya contoh seperti kita ini kan, karena serupa dan segambar. Nah, ketika tubuh saya atau pipi saya ditempeleng, roh saya ikut ditempeleng nggak? Sama rasa bang. Oh, sama rasa. Pikiran saya juga ditempeleng. Semua rasa bang, sama rasa bang. Oh, rasa. Iya. Jadi waktu saya sebagai manusia ini ya, saya ada hajat nih ke toilet nih. Semuanya rasa. Roh rasa, akal rasa. Gitu. Iya bang. Oke. Nah, kita bicara ke Yesus. Waktu Yesus itu ketakutan, berarti roh juga ketakutan, Allah juga ketakutan, gitu. Itu kemanusiaannya bang. Waduh, tak tinggi. Udah saya pelan-pelan ini Dinda. Waktu ditempeleng katanya semua rasa ya. Roh juga rasa, Allah juga rasa. Begitu Yesus ketakutan, kemanusiaannya hebat. Ini lompatan yang drastis, ini langsung terus lompat tinggi. Coba. Pernyataanmu itu kau rasa bertentangan dengan jawabanmu barusan atau tidak? Ini bang, kan Oh tidak. firman itu kan Allah, bersama-sama dengan Allah. Firman itu Iya, saya sudah. otomatis kan Iya. terpisah bang. Oke, terpisah. Terpisah apa satu nih? Ini kan terpisah bang. Oh, terpisah. Firmannya bang sudah Oke. menjadi manusia gitu bang. Iya, tadi saya tanya, kalau Yesus itu dia ditempeleng, Allah juga ditempeleng. Jadi Iya. itu, pada mulanya itu mereka satu bang. Oh, pada mulanya, pada akhirnya terpisah. Pada mulanya itu mereka bersama-sama bang. Ya, pada Itu mulanya. satu, bang. Pada akhirnya. Tetapi karena perjanjian Abraham dengan Allah, maka Allah itu mengutus firman-Nya menjadi manusia gitu bang. Oh, baik. Jadi perjanjian Abraham dengan Allah, akhirnya Allah mengutus firman-Nya. Iya bang. Berarti pernyataan Yesus salah lagi. Yesus berkata, aku ada sebelum Abraham ada, sementara dia ada gara-gara perjanjiannya dengan Abraham. Iya Gimana bang, coba? karena pada mulanya itu kan dia firman bang. Oh ya udah. Pada mulanya Yesus itu firman. Allah itu kan dulu kan bersama-sama dengan firman bang. Oke. Masih satu bang. Baik. Satu apa ini? Waktu Allah berfirman kepada Abraham, di situ ada juga itu firman. Ada firman ada di situ juga. Oke. Iya bang. Ya itu masih sama-sama itu. Masih sama-sama. Iya bang. Oh, masih sama-sama. Terus terpisah. Iya. Allah mengutus firman-Nya bang. Oke, jadi waktu ada Abraham itu ada Allah, ada Yesus bersama-sama firman ini. Iya. Kan tadi firman itu sama dengan itu Bapa sama Allah, kok jadi sama-sama lagi? Kan pada mulanya terus bersama-sama. Terus abis itu firman itu Allah. Berarti kan sudah tidak ada firman, tidak ada Allah, jadi satu semua. Allah namanya. Kan begitu. Atau firman. Atau mau digabung? Aku jelasin bang. Firman Allah. Pusing. Atau firman Allah. Atau Allah firman. Yang mana nih? Coba. Kalau sudah bersatu, enaknya dipanggil apa? Firman Allah atau Allah firman? Atau dipanggil salah satunya aja, firman aja, atau dipanggil Allah saja? Pusing bang, aku jelasin bang. Pusing. Aduh, saya juga pusing. Saya juga pusing. Ya. Nah, jadi oke, sudahlah. Lalu sudah, sekarang firman itu jadi manusia.
Jadi daging sudah. Iya, Dinda. Udah jadi daging nih. Oke, Iya. oke. Firman ini sudah jadi daging. Kan tadinya dia sama-sama itu. Dan dia itu adalah Allah itu. Firman itu Allah itu sendiri kan gitu. Nah, terus berpisah lagi nih. Dinda. Iya, iya. Ya, terus berpisah lagi nih. Yang satu tetap di sorga, yang satu turun ke bumi. Kan begitu? Iya. Baik. Nah, yang satu di bumi dan satu di sorga ini berbeda atau sama? Sudah jadi manusia, firman sudah jadi manusia, Bang. Iya, berarti berbeda ya? Iya. Oke, sudah berbeda. Berarti dia udah berpisah nih. Nah, ketika firman yang jadi manusia ini, dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan. Terus yang di surga, yang Allah itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Nah, ada berapa Tuhannya? Wah. Ada berapa, Dinda? Ada pusingnya. Jangan pusing dulu. Jangan pusing dulu. Nggak usah pusing-pusing. Makanya dibikin simple aja gitu. Bagaimana caranya simple? Udah, yang Tuhan itu yang di sorga, yang utusan manusia itu ada di bumi. Karena kalau pakai pernyataan itu didukung sama Bible. Karena Yesus sendiri berkata, dia utusan, tidak ada masalah begitu. Tapi kalau Anda mau menyamakan juga dia Tuhan, itu yang bikin pusing. Karena apa? Di Bible-mu tak ada seperti itu. Yang bikin pusing kalian, karena iman kalian itu tidak bisa mendapatkan dukungan dari Bible. Makanya pusing. Tapi coba kalau kalian katakan, ya Yesus itu di bumi dia utusan, maka tidak ada masalah. Mau cari di Bible silahkan cek, ada memang dicek di Bible. Tapi kalau mengatakan Yesus juga Tuhan, nah ini yang sulit. Makanya pusing. Itu. Gimana? Masih pusing kalau bilang Yesus utusan? Tinda, buka mute-nya. Mana lebih pusing? Kita katakan Yesus Tuhan atau Yesus utusan? Mana yang lebih pusing? Utusan. Kalau utusan pusing? Utusan, Bang. Ya, kalau bilang Yesus utusan itu tidak pusing kan? Iya. Iya, karena semua data ada. Hampir 180 ayat. Yesus itu utusan. Tapi coba cari satu saja Yesus Tuhan. Pusing, gak ketemu-ketemu. Itu pun ayat dipaksakan. Itu pun pernyataan orang. Ya benar kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Dicek lagi ternyata bukan Tuhan, tapi Tuhan. Tapi ada itu, Bang, yang bilang kalau Yang mana? engkau anak Allah, Bang. Ya anak Allah itu berarti otomatis Tuhan. Kalau Berarti anak banyak Allah, dong Tuhan. Kalau anak Allah itu Allah enggak, Bang? Ya berarti banyak Allah dong. Karena bukan Yesus aja dipanggil anak Allah. Terima nggak? Kalau memang begitu maumu, berarti oke. Kalau disebut anak Allah berarti banyak Allah. Di PL coba lihat. Itu karena apa, Bang? Hah? Dia disalib itu karena apa kalau ceritanya itu? Ya dia disalib itu karena konspirasi, ada tuduhan. Tuduhan Yang apa, Bang? orang Yahudi, imam kepala menuduh bahwa Yesus itu seolah-olah menyetarakan dirinya dengan Bapa. Nah, akhirnya Dia melawan tuh, Bang. akhirnya sidang kan? Ya bagaimana dia mau melawan orang hakimnya sudah putuskan dia nggak bersalah, ngapain dia lawan? Karena ada hakimnya. Untuk apa dia masuk persidangan kalau? Yahudi tanya, apa benar engkau anak Allah? Yesus jawab. Engkau yang mengatakannya. Engkau yang mengatakannya. Iya, yang bilang siapa? Yesus apa orang Yahudi? Berarti apa itu, Bang? Ya berarti orang Yahudi sesuai tuduhan mereka mengatakan Yesus. Dengan Allah, Bang. Baik. Tahu tidak pada saat itu kenapa ada hukuman? Karena dia menyetarakan diri dengan Tuhan.
Kenapa Dia orang juga tidak kok bisa berdusta bang. Dia juga tidak bisa menipu bang. iya. Itu fakta bang. Iya, betul, setuju. Yesus tidak menipu. Itu Karena aja bang kuncinya itu bang. iya, karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, tetapi dia dituduh. Tuduhan itulah yang membuat dia dihakimi di sidang. Ngerti nggak? Iya ngerti bang. Sekarang di dalam sidang itu, namanya sidang pasti ada pembelaan, ada pembuktian dan lain sebagainya kan? Namanya sidang kan gitu. Iya. Betul. Nah, di dalam perjalanan sidang, ya, fakta-fakta persidangan itu tidak ditemukan kesalahan Yesus yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka bilang, orang Yahudi bilang, Yesus ini dia menyatakan diri dengan Tuhan. Tidak terbukti. Justru bukan Yesus yang berkata justru mereka. Akhirnya hakimnya bilang, tidak ada kesalahan sama orang ini. Lalu untuk bagaimana? Apakah orang yang tidak bersalah itu harus dihukum? Martin, apakah orang tidak bersalah itu harus dihukum? Tidak. Nah, tidak berarti penyaliban Yesus itu ada konspirasi. Itu ada alur ceritanya lagi bang. Iya, saya sudah baca fakta persidangan itu. 6 kali pelimpahan berkas, 3 kali putusan. Dari Herodes Pilatus, pelimpahan berkas perkara. Nah, tetap sama, tidak ada ditemukan kesalahan. Lalu, kalau memang tidak ada kesalahan, kenapa dia harus dihukum? Ayo, kenapa? Bahkan Pilatus menyerahkan kepada orang, ya sudah, kalau memang kalian tidak terima dengan putusan saya, ya sudah, kalian bawa dia, terserah kalian. Mereka pun takut, mereka berkata, ada tertulis di kitab kami, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Terus buka mitnya. Gimana itu? Iya. Terus bagaimana? Kira-kira bagaimana ini? Yang punya keinginan buat Yesus ini mati siapa sebenarnya? Yesus sendiri kah? Ataukah Bapak itu sendiri? Atau orang-orang Yahudi yang punya keinginan itu? Atau orang Kristen? Halo? Yang punya keinginan itu untuk supaya Yesus mati siapa? Yahudi bang. Yang punya keinginan Yahudi. Kenapa mereka ingin? Karena mereka sudah terbiasa para nabi itu dibunuh oleh mereka. Yesus sendiri berkata, seorang nabi tidak akan diterima di tempat kelahirannya. Dia akan menjadi batu sandungan. Makanya dalam 1 Korintus itu, ya, Yesus itu menjadi batu sandungan bagi Yahudi. Dan bagi orang bukan Yahudi itu suatu kebodohan. Apa maksudnya itu? Mengerti tidak? Iya bang. Suatu kebodohan. Jadi dikatakan di dalam 1 Korintus 1 nomor 21, ya, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bayangkan. Jadi orang percaya terhadap pemberitaan Injil, orang bodoh pemberitaan atau kebodohan dalam pemberitaan Injil, maka dia itu akan diselamatkan. Betul tidak? Iya. Betul tidak? Paham nggak maksud arti itu? Iya bang. Apa itu maksudnya? Satu Korintus 1:21. Saya bacakan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Wah, jadi orang yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil akan diselamatkan. Begitu. Makanya di 1 Korintus 4 nomor 10 dikatakan kami bodoh oleh karena Kristus. Benar bodoh. Yesus bilang saya utusan, Oten bilang dia Tuhan. Bodoh jadulnya. Yesus bilang dia itu Bapa itu lebih besar daripada dia, Oten bilang dia sama dengan Bapa. Ya bodoh kan gitu.
Yesus bilang dia tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dikatakan dia Tuhan. Masa Tuhan tak mampu? Yesus bilang dia itu datang sebagai manusia dan menyampaikan segala firman. Oten bilang dia firman. Ini kebodohan. Makanya dalam menjelaskan keimanan kalian terhadap Yesus itu, bersandar kepada Bible itu sulit karena tidak didukung. Tidak ada Bible mensupport kalian untuk memberikan penjelasan kepada manusia bahwa benar Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Bahkan para scholar, para sarjanawan aja tidak mampu. Jangankan para sarjanawan, Tertullianus saja nggak mampu menjelaskan konsep dia sendiri tentang Tritunggal. Bahkan dia mengatakan pribadi ketiga dalam doktrin Tritunggal ini misteri, adalah sebuah misteri. Dia aja nggak mampu. Apalagi sekelas yang ya begitulah. Jadi masih kau percaya Yesus Tuhan? Oke bang, makasih bang. Ya, Martin masih percaya Yesus itu Tuhan? Nanti saya pelajari lebih dalam lagi dulu bang. Baik. Belajar terus deh, belajar. Belajar juga tentang bagaimana pandangan Paulus terhadap Yesus. Belajar juga nanti. Masya Allah, keren Ustadz Abu Hadid. Ya, belajar lagi ya Dek Martir ya. Oke bang. Ya, lanjut. Ya. Ya bang, aku izin turun sering dulu bang. main aja, tanya, nggak masalah. Iya, siap. Ya bang, makasih Silakan. ya semuanya. Sering-sering Sini ya Martin. Ya. Sering-sering naik untuk diskusi, nggak apa-apa. Ya. Lebih baik belajar, ya. Oke, terima kasih. Ya.